Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Rasanya bete banget kalau ketemu teman yang menjengkelkan ya. Kelihatan dia lagi. Aduh, rasanya hati ini pengen panas gitu ya. Kok bisa sih ketemu dia terus gitu. Nah, sahabat entrepreneur, kali ini saya akan berikan beberapa tips menghadapi teman-teman yang menjengkelkan. Jadi pertama, saya berikan tips itu gini. Ya, kenapa kok teman kamu itu menjengkelkan sih? Yang saya mau kasih tipsnya adalah pertama, cari tahu dulu kenapa dia itu menjengkelkan. Seringkali dia menjengkelkan itu nggak mungkin nggak ada sebab. Pasti ada sebabnya. Manusia lapar pun ada sebabnya, belum makan. Manusia haus pun juga ada sebabnya, yaitu belum minum. Termasuk haus perhatian. Kenapa dia haus perhatian? Jangan-jangan di rumahnya kurang perhatian. Orang tuanya kerja terus, orang tuanya bercerai. Ya, kalian masih bersyukur orang tuanya lengkap. Orang tuanya nggak pernah berantem. Dia di rumah orang tuanya berantem terus. Nah, mungkin dia kurang perhatian. Kamu punya gadget, teman kamu tidak punya gadget di rumahnya. Nah, jadi kalau orang ini menjengkelkan, dia mungkin cari pelampiasan di sekolah. Dan sasarannya kalian. Nah, itu salah satu sebabnya sih ya. Jadi bagi saya secara pribadi ada 3 sebab ya. Cari tahu penyebab. Ingat, manusia itu selalu bermasalah dengan akibat. Akibatnya menjengkelkan. Penyebabnya apa? Kalian kan selama ini suka dengan akibat. Oh, saya hari ini kaya raya. Sebabnya itu apa? Oh, awalnya dia dulu bekerja keras, nggak punya masa muda. Sekarang kalian gendut contohnya. Sebabnya apa? Oh, jam makannya nggak teratur, suka makan berlebihan, makan lemak berlebihan, suka makan malam. Nah, manusia itu selalu lihat hasil akhir, selalu lihat akibat, tapi mereka nggak pernah lihat sebab. Nah, problemnya ini sebabnya itu di mana? Oleh sebab itu, kenapa dia menjengkelkan? Pasti ada sebabnya. Jadi sebab yang pertama, cari tahu dulu kenapa dia menjengkelkan. Besar kemungkinan masalah faktor keluarga. Nah, yang kedua, sadar. Ya, nomor 2 itu harus sadar, tulis ya. Kalau sifat menjengkelkan ya dia itu untuk menjengkelkan dirimu. Mungkin tidak sadar kalau dia itu menjengkelkan. Kalau dia sadar dia menjengkelkan, masa dia akan mempersulit hidupnya sendiri? Ya, harusnya dia kerasa dong teman-teman menjauhi dia. Komunitas mulai menjauhi dia. Ya, kemudian satu persatu meninggalkannya. Teman baiknya dia pun sudah nggak mau berteman lagi sama dia. Nah, kalau seperti itu harusnya dia bisa introspeksi. Introspeksi dalam hal apa? Berarti penyebabnya dia bermasalah itu bukan karena kamu, tapi memang karena dia yang bermasalah. Loh Pak, gimana nasihati dia kalau dia yang bermasalah Pak? Kalau dia bisa dinasihati, tips saya banyak. Silakan, kalau nggak bisa, ya sudah abaikan. Daripada kamu yang capek. Loh tapi kan saya sayang sama dia, saya kan care sama dia. Dia kan teman masa kecil saya. Wahai sahabat SP30 yang saya cintai. Saya juga punya teman yang menjengkelkan. Sahabat karib saya waktu SMA. Sahabat karib. Kita main bareng, tidur bareng, ya, main game bareng, nakal bareng. Ya, saya open aja. Nggak pernah ketemu 15 tahun. Ketemu udah berbeda pribadinya sama 15 tahun yang lalu. Iya kalau pribadi yang lebih baik mengajak kita maju. Tapi 15 tahun kemudian seperti kayak orang asing. Ketemu itu kayak orang aneh ya, kelihatan saya sok kenal, kayak enggak kenal juga. Nah, jadi for me personally, bagi saya secara pribadi ini kan menjengkelkan. Dia sudah kayaknya seolah-olah melupakan masa lalu tersebut. Ya kita mau bicara apa? Karena manusia itu jangankan 15 tahun,
Setiap 5 tahun mengalami perubahan mindset manusia itu. 5 tahun sekali. Ini bukan survei dari saya. Ini survei dari pakar orang yang memang mempelajari human behavior, perilaku manusia. Manusia 5 tahun sekali itu mengalami perubahan perilaku. Dulu dari SMP, SMA perubahan perilaku, SMA ke kuliah perubahan perilaku, kuliah nanti bekerja perubahan perilaku, nanti berumah tangga perubahan perilaku lagi. Ya. Nah, ketika behaviornya atau perilaku ini berubah, otomatis kadang-kadang dia menjadi menjengkelkan. Dan itu bukan tanggung jawab kamu untuk membuat dia tidak menjengkelkan. Kalau kamu bisa nasihati, is okay. Kalau enggak, kamu sendiri masih beres nggak hidupmu. So, jangan ngurusin hidup orang lain deh. Itu saran saya. Ya, yang ketiga, ini yang paling penting. Kalau menghadapi teman yang menjengkelkan, sebaiknya menghindar. Ya, hindarilah. Karena bagi saya secara pribadi, menghadapi teman yang menjengkelkan itu gampang-gampang susah gitu. Ya kan? Gampangnya kalau kita ngobrol nyaman nggak apa-apa. Kalau ngobrol nggak nyaman, nanti sensitif, bawahnya berantem, ngapain? Ya, lebih baik kita menghindar. Karena apa? Ya, di dunia ini teman nggak cuma dia gitu. Pak, gimana kalau yang menjengkelkan saudara sendiri? Nah, ini yang kepala mau pusing. Saudara kandung lagi, sama. Mungkin ada masalah. Ya, tapi saran saya sih, sebisa mungkin namanya saudara itu semua adalah saudara. Tapi sekali lagi saya beritahu, manusia itu mengalami perilaku. Tapi saya ingin berpesan satu hal. Anda boleh mencap teman Anda menjengkelkan, saudara Anda menjengkelkan. Tapi pesan saya satu, tulis juga di kolom komen. Pastikan kamu tidak menjengkelkan. Pastikan Anda tidak menjengkelkan. Jadi tulis, saya pribadi yang menyenangkan. Saya bukan pribadi yang menjengkelkan. Itu dulu. Jadi stop hari ini menghakimi orang lain menjengkelkan. Tapi nomor satu, introspeksi pada diri sendiri. Karena ingat, kalau kita nunjuk orang lain, 3 jari nunjuk diri kita. 1, 2, 3. Ingat. Jadi sebelum Anda nuding orang lain menjengkelkan, sudahkah kamu tidak menjengkelkan? Ya, demikian sahabat entrepreneur. Ya, tips saya kali ini. Semoga dengan tips saya kali ini bisa membuat Anda lebih mikir ke depannya, menjadi pribadi yang lebih berkualitas, menjadi pribadi yang lebih luar biasa. Oke, jangan lupa subscribe, loncengnya diaktifkan. 3, 2, 1, thank you. Ada 2 video, silakan ditonton. Dan Success Before 30, kami komitmen seminggu upload 6 kali. Semoga bisa upload setiap hari. Ya. Dan dukung terus channel ini menuju 5 juta subscriber. Ya, secepatnya. Semoga channel ini terus bisa menginspirasi. Dukung terus channel ini agar nggak kalah dengan channel yang lain, agar channel ini bisa mengedukasi, mencerdaskan bangsa ke depannya. Selalu dukung dan terima kasih sudah nonton video ini. And always salam hebat luar biasa.